Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Rak Tutor, channel pembelajaran bersama, mencari solusi bersama, bukan pemberi solusi ya teman. Sehat selalu, yang sakit segera sembuh ya teman. Saat ini saya masih pengambilan sebuah gambar, pengambilan syuting di area-area saya atau taman kota. Makanya ini tidak lepas dari kali, pohon. Nah, ini sebentar saya akan ambilkan sebuah keadaan lokasi yang taman. Ini yang kalau minggu seperti ini, Sabtu Minggu untuk jalan-jalan, jalan sehat maksudnya, jalan sehat. Lalu nanti membeli minuman di area dan ada kantin ya teman. Ini Rak Tutor ingin apa? Membandingkan atau berpikiran logis mengenai hal apa, Mas? Begini teman, gini, kalau kita ini kepuyengan membuat video untuk penonton publik atau targetnya penonton publik, ya semua ingin video kita juga disetel publik, bukan disetel hanya orang-orang yang tahu, ya kan? Artinya kita sudah untuk publik. Nah, masalahnya itu apakah peminat publik atau tidak itu. Tapi saya akan mengajak, ingin memancing sebuah logis, memancing kecerdasan. Ya saya bukan mengaku orang cerdas, nanti kalian pikirannya itu nganggap saya wah Rak Tutor orang cerdas. Nah itu kebiasaan yang kalian bangun. Kalau saya mengatakan saya ingin mengajak memancing kecerdasan, itu bukan berarti terus Rak Tutor cerdas. Jadi jangan salah berpikiran. Kalau orang itu kalau salah berpikiran, ya salah terus, sama orang itu salah terus teman. Nah kita lanjut ya teman. Cara memancing logis kecerdasan kita akan mulai dari sebuah, kenapa subscribernya itu sudah 1000 atau sudah monet, yang nonton juga cuma 200 300, yang subscribernya belum monet 500 600 700, yang nonton juga baru 20 orang atau 50, terus yang lainnya kemana. Nah ini kita akan bongkar teman. Kenapa kok bisa begini. Ada terkadang teman kita itu bertanya atau di kolom komentar atau terkadang mendengarkan tutorial itu ada subscriber kita itu, apakah mereka itu mengaktifkan lonceng notifikasi atau tidak gitu. Karena kalau tidak mengaktifkan loncengnya, dia tidak tahu setiap video kita ini update tiap hari atau setiap hari, itu tidak tahu. Ya terkadang muncul di beranda, ya cuma terkadang telat melihatnya, udah 1 hari 2 hari ya kan. Artinya tidak selalu mengikuti karena tidak menghidupkan lonceng notifikasi. Ada yang berpikiran, kalau saya ngidupin notifikasi Mas, video saya RAM-nya kecil, itu lemot. Nah ini cara berpikirnya juga perlu diluruskan. Begini ya teman, notifikasi itu tidak mengganggu RAM HP. Yang mengganggu RAM HP itu aplikasimu sendiri, Facebookmu, Instagrammu, Twittermu, TikTokmu. Itu yang RAM besar-besar yang membuat HP lemot. Tapi kalau untuk notifikasi YouTube itu sudah mempunyai pengaturan khusus. Berapapun
misalkan 1 juta notif pun HP tidak akan lemot karena sudah disetting oleh mesin YouTube. Metadata YouTube sudah tidak, karena notif, lonceng, subscribe, komen itu sudah diset. Ya memang setiap deskripsi atau komentar dibatasi kata-katanya berapa frase. Tapi kalau notif tidak dibatasi teman. Ngidupin lonceng itu notifikasi tidak dibatasi. Kenapa harus berpikiran kalau ngidupin notifikasi bikin lemot? Nah ini kita luruskan teman. Tidak lemot teman. Mesin itu sudah berjalan dengan baik. Mau notifikasi berapa puluh juta tidak akan lemot HP. Yang bikin lemot tuh aplikasi Facebookmu, Instagrammu, TikTokmu itu kan besar RAM-nya itu. Kalau coba dilepas itu Facebook ntar ya agak longgar itu, enggak lemot. Itu pengaruh RAM, pengaruh HP. Nah, jangan berpikiran yang bukan-bukan. Alasannya tidak ngidupin notifikasi, jawabannya kayak gitu. Ya sudah, akhirnya ya tidak bisa ngikutin update-update video teman kita, atau tidak bisa nonton ketika teman kita lagi upload. Ya nggak bisa nonton karena dimatiin. Ngeliat-ngeliat di beranda sudah 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan, ya kan. Jadi itu kalau kita berbicara logis, salah satunya ya tadi teman, karena terkadang terkadang tidak ngidupin notifikasi di dalam video kita. Coba kalau menghidupkan, ya pasti nonton ketika kita update video terbaru. Ya karena makanya kan itu kita jangan berpikiran yang tidak belajar. Karena YouTube ini sebenarnya kan hanya untuk menganalisa. Kreator itu tugasnya untuk menganalisa. Kalian mau ngembangin channelmu mau enggak, ya kalian bagaimana belajarnya. Kira-kira gitu kalau YouTube itu teman. Kalau kamu mengerti dengan rumahku, mengerti dengan alur berandaku, maka kamu saya terima untuk direkomendasikan. Tapi kalau kalian tidak mengerti dengan ilmuku, bagaimana kamu sampai di rumahku? Itu kira-kira YouTube begitu teman. Makanya kenapa kalau video kita direkomendasikan muncul di beranda-beranda YouTube, artinya YouTube itu bisa menerima kalian tuh tahu. Tapi kalau video Anda itu tidak muncul di beranda-beranda, tidak direkomendasikan, nonton 1 menit, ya sudah. Video apapun anak jenderal pun, kalau Presiden Jokowi sekalipun ditonton semenit kagak bisa direkomendasikan oleh YouTube. Meskipun itu punya nama. Nah, kalau videonya ditonton semenit semua, yang nggak bakal masuk teman. Jadi itu ya. Jadi bukan karena siapa yang punya video, itu masalahnya di situ teman. Oke, itu saja ya teman. Jadi mengenai notif tidak mengganggu RAM HP, hidupkan saja notifikasinya supaya bisa nonton gitu. Jadi hanya masalah tidak itu, sebenarnya tidak penonton publik pun kalau kita ini subscriber nih kompak, ya bisa. Karena ya namanya orang itu ya belajar kan masing-masing. Ada yang nggak ngidupin notifikasi, ada yang tidak ngaktifin kolom komentar. Ini kan gimana? Nggak tahu atau memang bagaimana? Kalau tahu kenapa tidak paham? Kenapa nonaktifkan komentar, tidak notifikasi? Kenapa kalau paham? Kalau paham itu dihidupkan teman. Ya memang privasi, tapi kalau menurut orang paham nge-YouTube itu dihidupkan karena itu jalur interaksi kepada yang sudah subscriber. Kalau sudah menjadi subscriber, notifikasimu kamu tutup, kolom komentar kamu nonaktifkan, subscribermu mau ngapain? Akhirnya ya sudah, nggak mau nonton, suruh beli like saja, suruh ngasih like sama enak, ya kan? Itu namanya kecurangan teman. Kalian kalau mau interaksi ya udah hidupkan semua, supaya kamu tuh videonya ditonton subscriber, tapi kamu sendiri malah ngenonkan dengan komentar,
nggak notifikasi kamu nggak hidupin, lonceng ya kamu hidup. Apakah itu kelakuanmu terhadap subscriber? Kalau sudah merasa videonya ditonton, ya adilkan, kolom komentar hidupkan, notifikasi hidupkan. Tapi kalau kalian tetap nggak mau, ya sudah, karena itu ya tanamanmu sendiri, tanaman nge-YouTube-mu sendiri, perbuatanmu sendiri. Apabila ada apa-apa ya itulah hasilnya sendiri. Karma itu tidak akan lepas dari orangnya. Kalau kamu ngunjungi orang ya dikunjungi orang, nyapep orang ini subscribe orang. Nah, kalian nggak nyapep orang ya nggak disubscribe orang, nggak nyapep. Itu teman, itu logisnya kayak itu aja. Kalau kalian tuh baik sama orang ya dibaikin orang, kalian nggak baik orang ya dibalas dengan tidak baik. Itu aja teman, logisnya gampang kan. Jadi nge-YouTube itu ya seperti kayak kehidupan sehari-hari. Oke, itu saja teman, semoga kita ini selalu memahami dan belajar diri terus menerus mengenai YouTube. Jangan hanya sebuah tampilan video saja, tapi harus bisa menjelaskan berbagai pengetahuan YouTube, tutorial apapun loh. Vlog itu bisa saja, ini kan sejenis vlog tutorial YouTube, tapi sejenis vlogging yang dinarasikan tutorial, bisa malah teman, kenapa tidak? Nah, makanya konten itu berapa apapun bisa, yang penting sebuah narasi itu udah harus disebutkan. Oke, sehat selalu, salam sehat untuk keluarga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.